masih bahasa ya Inggris ya. Saya berharap semua mahasiswa gizi mampu minimal membaca semua perkuliahan seperti internasional kelas gitu. Oke. Apa yang bisa kita tahu apa itu balance? Balance itu suatu kondisi di mana tubuh itu dalam kondisi berat badan yang sama sehingga kita tidak menjadi kurus. Yang kedua, kemampuan untuk bergerak dan mempertahankan posisi tanpa merasa mau jatuh. Jadi dalam suatu perbedaan tersebut akan terjadi suatu persamaan ataupun jumlah yang sama ataupun dalam kondisi jumlah itu yang menjadi utama. Jadi bisa jumlah atau gerakan terjadi. Jadi mengapa ada pemikiran kita mempertahankan suatu kondisi balance. Secara fisika, konsep keseimbangan itu penting untuk suatu gerakan yang mempunyai arti bahwa equilibrium atau balance adalah jumlah dari gerakan yang berputar sebagaimana jarum jam sesuai dengan jumlah anti gerakan jarum jam. Jadi mengapa jarum jam itu bisa berputar? Mengapa di satu titik dia berhenti, yang lainnya berputar? Itu karena ada konsep balance ini. Jadi ada kekuatan satu adalah jarak putaran yang satu sesuai dengan kekuatan kedua yang sesuai juga jarak yang ditempuh oleh jarum jam tersebut. Jadi kalau saudara putar jam gara-gara baterai habis, saudara bisa lihat. Contoh-contoh dari kekuatan yang seimbang itu apa? Balance force. Di sini dikatakan sebuah benda itu bisa menggantung itu karena kekuatan untuk menggantung besarnya sama dengan yang di bawah. Di atas dan bawah sama sehingga terjadi hang. Kemudian juga mengapung. Mengapung di air itu objeknya itu mempunyai balas beratnya yang atas dan di bawah menahannya. Kemudian saudara berdiri itu atas suatu kekuatan beratmu ada tahanan gravitasi. Memang saudara bisa temui anti gravitasi itu di beberapa titik bumi. Yang saya pernah tahu itu di Kediri, di mana kita tanpa nyopir ditarik mobil kita berhenti nyopir. Jadi tidak menekan speed. Di Mekah itu ada, ya, sehingga yang di Mekah itu kalau kita sempat rekreasi itu ada suatu area mobil itu bisa terbalik-balik, tidak usah dikendarai 500 meter jalan sendiri. Jadi kekuatannya dibuat sama sehingga suatu titik dia berhenti sendiri. Nah, kemudian contoh itu apa yang dimaksud? Itu adalah berarti ada dua kekuatan yang sama, yang saling berlawanan arah, yang disebut sebagai kekuatan barat. Dikatakan sebagai
peperangan untuk sampel yang perfect. Contohnya jika manusia ada di atas tali yang kalau akrobat itu, mengapa dia bisa berjalan di atas tali dalam suatu keseimbangan? Saudara tahu yang dipakai untuk keseimbangan adalah gerakan itu memakai balancing tangan kanan dan tangan kiri. Ya. Jadi contohnya itu menunjukkan itu kondisi orangnya seimbang sekali. Kemudian bagaimana contohnya yang unbalance? Ini contohnya jika kita main bola, kita tendang bola dan akan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya itu adalah kekuatan unbalance yang bekerja. Jadi bola itu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain setelah kita tendang. Ya, kok gak balik ke kita, ya. Satu lagi yang di Aborigin terkenal alat ini saya punya. Ya. Saya lihat ini. Ya. Ini kita lempar kembali ke sini. Itu gerakan balance atau unbalance yang kita lempar. Kekuatan lempar kita sama. Kenapa? Ini dia mempunyai sudut yang sama kanan kiri. Yes. Kalau sudah lempar bulat itu enggak balik karena dia tidak punya kekuatan kanan kiri sama. Jadi dilempar ke arah mana akan kembali ke pelemparnya. Oh, begitu senangnya. Siapa tahu? Ya, siapa? Oh. Nah, kemudian jadi bisa juga dikatakan tadi balance itu bisa motion, bisa amount. Jadi kalau amount itu artinya jumlah, dikatakan jumlah satu itu merupakan tambahan dari apa yang dibuat. Jadi misalkan contohnya kita pinjam uang, setelah itu kita akan dapat pajak. Ya, dipajak. Itu dikatakan suatu contoh balance. Ya, ini pinjam uang ini karena memakan waktu maka dipajak. Itu dikatakan suatu gambaran balance, imbang, orang dalam perdagangan imbang. Ya. Nah, dan apabila kita lihat mengapa bagaimana kita bisa membuat contoh suatu balance force tadi, kekuatan yang balance. Misalkan suatu objek dia setelah istirahat di suatu tempat, maka objek itu akan bertahan di suatu gerakan dengan kecepatan yang sama dan dalam arah yang sama, kecuali kalau ada yang menggerakkan yang terjadi karena balance-nya tidak sama. Jadi di sini setiap kita membuat balance sama dalam tumbukan yang sama, maka kerusakan kita lihat ya, kerusakan mobil tabrakan itu kuat mana kalau sama atau yang sama. Ya. Jadi hal ini nanti di tubuh kita itu terjadi reaksi seperti itu. Bukan fenomena alam saja, tadi di tubuh manusia akan terjadi suatu konsep balance dan unbalance, di mana kontrol itu ada di dalam otak.
dengan perintah-perintah terhadap suatu sistem hormonal, maka balancing nanti akan tercapai. Jadi ada 3 hal yang membuat terjadinya unbalance. Yang pertama adalah perubahan arah, perubahan kecepatan, ataupun perubahan kedua-duanya. Berubah arahnya dan berubah kecepatan. Kemudian apa yang terjadi dari kondisi unbalance? Jadi unbalance, maka hasilnya terjadilah gerakan atau perubahan arah. Dan objek itu akan berubah kecepatan, bisa kecepatan melambat atau menurun. Sehingga terjadilah perubahan arah. Gesekan dari kekuatan ini mempertahankan gerakan atau cenderung mendorong ke depan, ya, antara 2 objek itu untuk bisa kontak dengan yang lainnya. Ya, jadi ini konsep alam-alam yang perlu kita pahami di dalam mempelajari fisika tubuh, kimia tubuh, mekanika tubuh. Ini Allah ini maha pandai, ya. Hal ini semua terjadi di mana ada kontrol-kontrol sistem yang akan membuat kondisi yang unbalance menjadi balance atau suatu stres membuat kondisi balance menjadi unbalance. Nah, apakah konstan speed-nya balance dan unbalance ini? Dikatakan bahwa gerakan itu bisa dengan speed yang konstan sehingga tidak merubah arah. Ya. Dalam suatu situasi, bila kekuatannya ini ada bergerak, maka akan terjadilah balance. Jadi misalkan garis ini lurus ke atas, itu disebut akselerasi. Dan itu membuat kekuatan menjadi unbalance. Dan yang disebut contoh terbaik dari unbalance itu adalah permainan bola tadi. Bola akan bergerak melewati satu pemain yang lain. Dan pada saat bola dicapai oleh pemain kedua, maka si pemain tadi langsung membuat tembakannya itu yang disebut unbalance force. Jadi biarpun misal gawang itu di depan, arah bola ke belakangnya, maka semua akan ditendang menuju ke gawang. Jadi itu suatu gerakan yang disebut unbalance. Dan setelah tendangan itu, bola yang tadinya berarah ke gawang lawan itu akan bisa dikembalikan kalau the second player-nya ini adalah gawang yang pertama. Ya. Jadi setelah ditendang, bola itu akan mengikuti arah yang baru dengan kecepatan yang baru. Jadi belajar balance. Jadi kita bisa lihat kalau saudara sekarang kan video itu bisa pakai drone ya di atas gitu. Jadi saudara bisa tahu pertandingan bola ini nggak balance atau balance ya. Jadi saat menyerang gawang satunya, semua pemain itu posisinya di gawang satu. Jarang posisi kalau mencari gol
itu hanya sebagian ada di lawan dan tersebar, semua mesti arahnya gitu. Jadi itu kita bisa menduga kejadian nanti itu goal atau ungoal, ya. Oke, kita bayangkan kondisi balan dan unbalan itu seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada. Belum ya. Jadi dikatakan apa yang dikatakan pada umumnya tentang kekuatan yang balan dan unbalan. Ya. Bila kekuatan itu fokus di satu objek dan itu dikatakan ukurannya sampelnya sama, tetapi di arah yang berbeda itu bisa terjadi balan dan satu menjadi unbalan seperti main bola tadi ya. Jadi kita bisa lihat saat bola itu dipegang oleh pemain A, gawang A itu misalkan ada di kiri, maka dia akan menuju ke kanan biarpun dapat bola asal dari kiri. Jadi itu gerakan bola itu kita bisa bayangkan. Jadi saya tidak usah bacakan semua. Kalau saya berharap semua suka nonton bola. Ada yang tidak suka nonton bola? Ada ya? Saya itu soalnya saudara saya itu banyak lakinya. Jadi kalau sudah itu bola dunia itu sudah tidak bisa menonton yang lain. Mau nonton serial TV ya nggak mungkin karena dikuasai TV-nya itu oleh kakak-kakak. Nah, dan kita lihat suatu pandangan bahwa unbalan itu bisa meliputi karena memang kuatnya kekuatan, bisa juga karena tekanan gravitasi. Di mana dengan kekuatan yang besar bisa terjadi unbalance sehingga objek itu bisa cepat jalannya dan merubah posisi dan mereka akan mencari bentuk konfigurasi baru di mana membuat kekuatan itu menjadi balance lagi. Jadi saat main bola ada yang satu bisa nyolong bola, nyuri bola dari lawan. Ya, sementara dia sendiri, tapi saudara lihat di belakangnya itu sudah penuh teman-teman yang akan membantu dia ataupun lawan-lawan yang membantu dia. Jadi yang dulunya kelihatan unbalance, dibalance lagi. Jadi setiap pemain punya pendamping, lawan pendamping sudah nempel terus ya kayak gitu. Oke, sudah perlu masih mencontohkan ini terus atau enggak? Kita beralih tentang energi. Nah, tadi sampel-sampel terhadap kondisi umum, di mana konsep fisika tadi berjalan pada seluruh sampel kehidupan. Nah, kalau kita masukkan ke gizi, maka kita sebutan power itu adalah energi, atau energi itu bisa lain kata adalah kalori. Di mana dikatakan energi balance pada manusia itu adalah balance kalori yang dikonsumsi melalui makanan dan minuman dibandingkan dengan kalori yang terbakar melalui aktivitas fisik. Dan ini bagian penting untuk mempertahankan energi balance adalah jumlah energi out atau physical activity yang kita lakukan. Jadi mulai awal semester ini saudara sudah harus kenal
what energy in, what energy out. Energi out itu energi yang dipakai oleh tubuh sehingga terjadilah pembakaran yang besar, di mana itu yang harus dipenuhi dari makanan yang saudara konsumsi. Itu kalau pertanyaannya, biarpun saudara belum melampaui semester atas-atas, jadi mulai sekarang sudah tahu bahwa yang saudara konsumsi harus sesuai dengan kebutuhan energi kita. Nah, sehingga bisa dikatakan ada istilah positive energy balance, negative energy balance, atau balance yang perfect. Balance yang perfect jika dalam perhitungan akhir adalah pada suatu persamaan energi. Ya. Dengan demikian, kalau energi perfect itu kita adalah dalam kondisi perfect energy balance. Paham? Ya. Kalau tadi, saya bukan pemain bola, Budi, enggak paham. Ya, sekarang saya berharap mahasiswa gizi mau belajar apa? Ya, belajar ini. Ya, untuk gaya hidup nanti ini menjadi titik poin saudara belajar mulai awal sampai akhir tahun di prodi gizi. Oke? Nah, di sini yang tadi dikatakan gimana perbedaan antara balance dan unbalance. Jika dua individu punya kekuatan yang sama di dalam arahnya dan kekuatan mereka katakan sudah balance, maka objek tadi bisa beraktivitas sebagai kekuatan unbalance bila individu itu kekuatannya tidak balance dengan arah yang berbeda. Jadi gampangnya kalau makannya lebih banyak daripada aktivitas atau aktivitasnya lebih banyak dari makannya, ya, itu bisa terjadi unbalance. Nah, contohnya apa? Di dalam equilibrium atau equilibrium itu dalam seimbang itu artinya tidak berubah di dalam speed dan akan menimbulkan net energy balance. Jadi contohnya bagaimana apel itu bisa jatuh ke tanah. Itu dikatakan adalah karena kekuatan unbalance, di mana beratnya itu berat apel itu sudah cukup untuk, dan dia tidak akan bisa lebih besar lagi, maka dia akan jatuh. Jadi kalau petik apel itu benar apa salah? Yang bagus nunggu apel jatuh. Oke. Nah, kita kembali lagi di sini. Bagaimana menghitung energi balance? Energi balance itu kalau energi input dikurangi energi output. Dengan demikian kita bisa menghitung kita ini membutuhkan informasi berapakah input dan berapa output. Karena itu nanti kemampuan seorang ahli gizi adalah bisa mewawancara
makanan yang dikonsumsi, riwayat aktivitas dan riwayat makan itu harus di-assess, diwawancara, dihitung, diukur, ya, sehingga kita bisa mengatakan Anda mempunyai kelebihan energi atau kekurangan energi, dan dengan demikian saudara akan menyusun suatu upaya membuat balance energi, ya, dengan ACDIS bisa untuk mengurangi atau menurunkan sesuai hasil asesmen tadi. Saudara termasuk energi positif atau energi negatif atau sudah perfect balance. Nah, apa pentingnya kita melihat balance energi? Sangat penting. Bila kita konsumsi lebih banyak energi, tapi kita membakarnya kecil, maka tubuh itu akan menyimpan kelebihan energi sebagai body fat. Nah, pada waktu saat kita melakukan makan yang berlebihan, mestinya kita juga harus mengingat apa aktivitas yang kita akan lakukan di hari yang sama, itu penting. Karena bila kita mengalami overweight, akan meningkatkan risiko terhadap permasalahan kanker yang sangat terkait dengan pola makan. Jadi yang mengikuti sistem pencernaan, yakni kolon, pankreas, ataupun yang mengikuti permasalahan body fat, yakni endometrium cancer atau kanker payudara yang sering terjadi karena masalah hormonal. Jadi lemak itu penting sebagai bahan baku hormon, sehingga kalau kelebihan hormon, kelebihan lemak, terjadi juga permasalahan gangguan di hormon sistem, di mana bisa mempunyai risiko kanker. Oke, saya bisa lanjut. Nah, dengan demikian, apa komponen dari energi balance di tubuh? Komponen dasar dari energi balance pada manusia pertama adalah energi intake, artinya yang kita konsumsi. Energi expenditure adalah aktivitas olahraga termasuk di sini, dan energi storage, simpanan energi. Jadi energi balance itu bukan hanya terdiri dari energi intake dan energi expenditure, tetapi ada ketiga adalah energi storage. Ya, jadi kalaulah contohnya orang sudah overweight sampai obes itu, dia itu mesti mengeluh, saya sudah makan, enggak makan, sampai pusing, tapi berat tidak turun. Jadi ini terjadi karena energi storage-nya amat besar, jadi tidak berkurang. Ya, body weight, berat badan, hanya bisa berubah bila energi intake is not equal, tidak sama dengan energi expenditure pada suatu periode yang panjang. Ya, jadi tidak bisa kalau saudara diet 3 hari, hilanglah lemak yang terjadi 10 tahun yang lalu tertumpuknya. Di mana makanan pada manusia yang bisa dipakai sebagai energi adalah yang berasal dari bentuk protein, karbohidrat,
lemak, dan alkohol. Ini dunia barat, alkohol termasuk. Di Indonesia, bentuk alkohol yang tidak nampak itu adalah pada tape dan semua fermentasi-fermentasi yang ada di dalam makanan, ya, yang menghasilkan suatu bentuk alkohol. Oke. Faktor apa yang mempengaruhi energi balance? Ada 10 faktor yang akan mempengaruhi basal metabolisme rate dan metabolisme. Basal metabolisme rate adalah metabolisme yang terjadi saat Anda tidur. Saat tidur itu energi itu prosesnya masih berjalan untuk kebutuhan organ kehidupan. Jadi selama tidur, paru-paru masih bernapas, jantung berdetak, perutmu bisa kentut atau bisa kruyuk-kruyuk, itu karena suatu gerakan organ tersebut yang membutuhkan support energi juga. Jadi faktor yang pertama adalah massa otot. Adalah jumlah massa otot yang ada di dalam tubuh. Jadi bukan berarti berat badan. Kalau berat badan itu adalah jumlah otot, jumlah lemak, jumlah tulang, dan jumlah berat organ tubuh lainnya yang ada di tubuh. Ini dikatakan yang mempengaruhi adalah massa otot. Kemudian berikutnya usia. Makin kita tua, gerakan metabolisme itu pada umumnya akan melambat, sehingga kebutuhan energi juga menurun. Berikutnya, ukuran tubuh. Kebutuhan balancing energi orang yang cimut, ya, yang beda dengan orang yang bongsor, ya, yang orang bongsor butuh energi besar. Gender, jenis laki karena banyak otot memerlukan lebih banyak energi, di mana perempuan lebih banyak lemak. Lemak itu adalah storage energi, sehingga kebutuhan pada laki lebih besar. Genetik, ya, ada orang yang secara genetik itu mempunyai kemampuan besar metabolisme dan ada yang kemampuannya kecil untuk metabolisme. Kemudian physical activity ini terkenal untuk balance adalah aktivitas fisik. Jadi seorang yang kerjaannya duduk membaca berbeda dengan orang yang tiap hari berjalan, bersepeda, atau aktivitas tidak pernah duduk, itu sudah beda. Ya. Kemudian hormonal faktor, di mana orang yang sudah menopause berbeda dengan waktu dia masih produktif. Usia anak-anak hormonal belum berkembang, berbeda dengan masa remaja, di mana hormon reproduksi sudah berjalan, jadi ada perbedaan. Kemudian yang berikutnya adalah faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan ini, kalau lingkungan panas, yang kita butuhkan air. Beda dengan kalau kita berada di tempat yang dingin. Jadi kalau saudara ke Tretes, ke Batu, kepingnya makan, tapi kalau masuk Surabaya inginnya beli es. Itu contoh-contoh energi balance tubuh. Nah, dengan demikian, apa faktor yang mempengaruhi energi balance? Kalau tadi apa yang mempengaruhi, yang berpengaruh ya buat faktornya ini, tapi pada BMR dan metabolisme. Sedangkan di sini keseluruhan dari balance yang di tubuh. Jadi pada manusia ada energy expenditure, aktivitas itu dihitung dari
energi saat basal, di saat saudara tidur, di mana tadi saya sudah cerita, organ-organ tubuh tetap bekerja dan membutuhkan energi. Kemudian makanan itu akan juga merangsang temperatur tubuh. Jadi kalau saudara makan protein itu mesti terasa panas gobios semua. Kalau saudara makan yang karbohidrat tidak terasa apa-apa ya. Nah, itu juga berpengaruh. Jadi energy expenditure itu ada 3 faktor. Basal metabolisme, jenis makanan yang bisa membuat kita panas, dan aktivitas fisik. Jadi energy expenditure itu bukan hanya aktivitas. Penghitungan energy expenditure itu dimulai untuk menentukan kebutuhan energi. Jadi jumlah tadi dihitung itu untuk menentukan besar makanan yang kita perlukan untuk memenuhi kebutuhan energi expenditure tadi. Nah, hal ini saudara sebaiknya mempunyai pengalaman. Mulai sekarang, saudara mempunyai suatu buku, diary, ya, di mana saudara harus isi itu konsumsi di halaman ini, di halaman lembar 2 gini, 1 makanan yang dikonsumsi sehari dan aktivitas mulai bangun sampai tidur. Yang di sini juga makanan, minuman mulai bangun sampai tidur. Sebelum buku itu ditulis, saudara catat dulu berat badan. Ya. Saudara setelah 1 minggu catat, coba saudara lihat nanti berapa berat badan saudara. Ya. Ini nanti pada semester-semester berikutnya, saudara diajarkan kalau makan nasi, apa beda dengan makan mie? Kalau saudara gorengan, itu apa beda dengan makan yang tidak digoreng? Ya, kalau saudara tiduran sama saudara aktif di BEM misalkan, 2 orang yang berbeda ini, berapa kalorinya itu bisa lihat ya. Dengan demikian, kalau sejak awal ini saudara sudah biasa memperhitungkan apa yang harus kita makan, sudah sesuaikah dengan apa yang saudara planning untuk melakukan aktivitas, maka berat badan saudara waktu masuk sampai keluar akan sama. Ya. Jadi pertanyaannya kalau sudah ketemu kamu positif balan atau negatif balan, bagaimana kita mempertahankan energi balan tersebut? Energi balan dapat dipertahankan dengan melakukan regulasi intake yang dihitung dari dietnya, itu pola makan, jenis dan jumlah sehari-hari, dengan energi expenditure. Jadi dari memperhitungkan aktivitas fisik di mana harus match dengan intake atau kombinasi keduanya. Nah, tetapi ada suatu termodinamik di dalam tubuh, ya, di mana balan itu ditunjukkan dalam kata adalah semua energi itu akan masuk dalam sistem yang akan sama dengan jumlah semua energi yang ditinggalkan oleh sistem plus perubahan di dalam simpanan energi yang ada di dalam sistem. Selanjutnya nanti saudara akan belajar sistem di energi di tubuh, ya.
Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Nah, di sini apa basic prinsip dari energi yang imbalan, yang tidak balance? Energi imbalan itu terjadi bila kita konsumsinya sedikit atau lebih banyak kalori daripada kebutuhan sehari. Hasilnya bisa berat turun atau berat itu naik. Dengan waktu yang panjang, maka kronik imbalan itu akan menghasilkan suatu perubahan di dalam berat badan. Bisa terjadi energi loss atau energi gain. Ya. Jadi kalau tadi misalkan saudara melakukan sehari sudah diukur, nanti bikin stres karena itu diary energi in dan out itu terukur berat badannya before dan after, ya. Seminggu kalau saudara makan model kayak gitu, apa yang terjadi? Ya, kalau aktif saudara makan kayak gitu, apa terjadi? Itu saudara minimal dari pengalaman tubuh saudara mengelola berat badan itu akan menjadi pengalaman hidup yang bisa nanti saudara sharingkan bila Anda sudah lulus dan praktek sebagai konselor gizi. Ya. Minimal saudara pertama akan jadi konselor gizi di level keluarga. Ya. Mama, papa, catat. Ya. Apa terjadi ya? Sama buat diary, mama mau coba itu. Nanti dengan demikian prodigisi itu menjadi suatu gerakan hidup seimbang, ya, bukan hanya ngomong tok, ya. Saya belum saudara, nanti suatu saat saya bisa masuk kelas, saya berharap semua orang sudah tahu, semua mahasiswa saya ini sudah tahu beratnya berapa, tingginya berapa, ya. Saya berharap semua mahasiswa gizi sebagai contoh ideal body weight. Ya, janji ya. Bisa enggak? Ya, jangan. Memang perlu ada contoh yang kurang gizi, ada contoh yang lebih gizi. Nanti saya menyinggung para dosen ya. Ya. Di sini saya lanjut. Ya. Apa yang terjadi bila orang itu mempunyai positif energi balance? What is a positive energy balance? Sekarang adalah ekses kelebihan dari energi dari intake-nya, dari makan, yang akan menyebabkan berat badan naik. Dengan 60-80% hasil penaikan berat badan itu akan masuk ke dalam body fat. Ya, yang dibuang kalau makan kebanyakan, yang dibuang cuma 20%, yang lain mau masuk jadi fat. Contohnya, bila kalori intake kita turunkan, maka respon tubuh adalah memberi rasa lapar sehingga menurunkan resting metabolisme rate sehingga menurunkan energi expenditure. Nanti saudara akan
kuliah energi akan diajari bagaimana menghitung resting metabolism rate, basal metabolism rate, gitu ya. Jadi tetaplah di prodivisi ya, jangan pindah-pindah. Saya itu kadang geli ya, ini tiba sekolah luru. Arek yang maju progresivitas nilai itu tidak membaik, justru memburuk. Kalau kamu double kuliah, pagi gizi, sore sekolah apa, atau di dua kampus, wah ya pasti kacau ya. Khusus prodivisi tidak bisa, saudara akan dipus dengan bermacam-macam kuliah yang cukup berat. Saya bilang ini kita kuliahnya cukup berat ya. Nah, sekarang apa contoh dari positif energi balance? Contohnya, bila suatu periode waktu, misalkan pada bulan puasa, di mana kondisi overeating dan inactivities itu turun. Dia makannya 4 kali, suruh makan cuma 2 kali, buka dan sahur. Ya kan? Yang makannya tengah malam masih makan. Atau yang aktivitas pemain bola tadi, masih lemas, nggak latihan bola. Itu kondisi dikatakan positif energi balance. Atau pada saat wanita itu hamil, atau laktasi, di mana kondisi tubuh itu berusaha menekan dan terjadilah peningkatan dari simpanan energi. Jadi setiap hari untung kalau kita punya Ramadan 12 bulan dikurang cuma 1 bulan kontrol berat ya. Itu kalau secara ilmiah ya. Ini bukan ustazah, bahasanya secara ilmiah. Jadi ini bagus ya untuk tubuh kita. Nah, jadi apa yang disebut prinsip kalori balance? Dari kondisi kalori balance. Jadi kalau kalori balance ini yang berarti kalori pada saat kita makan dan minum adalah sama dengan kalori yang dipakai untuk aktivitas fisik dan kebutuhan tubuh yang memerlukan energi seperti pernapasan, pencernaan, dan saat tidur. Jadi kalau saat tidur saudara ada yang kalau kita bisa bikin video ada yang bergerak sampai mulet sampai jatuh ya ada yang cuma tidurnya tidak bergerak ya ada ya itu semua butuh energi. Nah sekarang kalau negatif balance apa efek sampingnya? Efek samping orang itu secara umum, otak itu membuat orang itu akan merasakan lapar, haus, gemetaran, ya kan? Irritability sebenarnya. Jadi kadang-kadang orang anak kesurupan. Jadi kalau yang saya ingat kalau ada masa orientasi mahasiswa masuk itu pertama kali moro situ kesurupan, moro itu terjadinya cuma 1, berangkatnya tanpa sarapan, ya. Begitu dikasih sarapan, surupannya hilang. Jadi kesurupan podemek kelaparan pada Pak Budin. Yang ngajari itu saya dulu punya staf orang Ustadz NU yang ketat. Jadi kalau saya tanya, ini arek-arek kok kesurupan kok menular. Jadi satu kesurupan dibawa ke ruang medis ya. Ntar lagi datang lagi loh.
kok iso berjamaah itu ternyata itu. Ya. Jadi negatif energi balance itu artinya kita memakai banyak energi daripada yang kita konsumsi. Jadi membuat kondisi tidak nyaman. Dan ini bisa terjadi karena kamu telat makan, ya. Telat makan artinya terlambat bangun, waktu pendek. Orang gizi harus bisa tetap mempunyai energi, di mana kita tahu bentuk energi cepat kita dapatkan dari makanan bentuk apa. Jadi tidak boleh terjadi suatu kesurupan, ya, yang kayak tadi moro semaput itu saya bilang kalau Budin itu ini gak lolos iki dalam suatu tes apa mahasiswa yang apa namanya cerdas, ya, ya ini. Jadi gerakan ini membuat gerakan harus sarapan pagi sebelum kuliah. Ini ya. Apa yang mempengaruhi tadi kalau umur? Umur ini makin tua itu energi untuk resting metabolisme dan juga apa saja yang mempengaruhi tadi adalah umur, kemudian makanan yang dilarang itu akan merubah energi, bisa dengan cara menurunkan energi expenditure sebagai energi konservasi. Konservasi itu adalah pengaruh dari suatu makanan terhadap energi balance itu ditunjukkan dalam uji coba di dalam laboratorium, ya. Kalau yang dicoba tikus, tapi amat sulit nanti diterapkan pada manusia karena tikus itu ya bukan manusia, ya. Kalau manusia itu punya rasa, ada orang lapar itu bukan karena telat makan, ya, bisa karena lihat makanan yang menarik itu timbul rasa pengen makan, itu lainnya. Jadi kalau tikus, saya nggak tahu adakah psikologi tikus itu sama dengan manusia. Nah, apakah betul tidur itu mempengaruhi energi balance? Tidur itu menghasilkan positif energi balance, di mana terjadi peningkatan kalori intake dan penurunan energi expenditure. Hal ini terjadi pada kondisi penurunnya menunjukkan penurunan dari latihan yang membuat karena saudara tahu tadi pencernaan itu jalan terus biarpun kita tidur. Yang fisik kita tidur, ya. Di tubuh itu masih berjalan, jadi penyerapan makanan itu akan terus terjadi. Yang berikutnya, untuk mengatur rasa lapar dan energi expenditure tadi dihubungkan dengan suatu hormon atau kontrol rasa lapar. Jadi sekarang ditemukan ada jenis hormon baru yang ditemukan di abad 20 itu yang membuat orang itu obese or not, ya. Jadi orang tidur itu bisa meningkatkan kalori intake, ya. Sehingga saudara sebagai konselor gizi nanti jangan lupa bukan hanya menanyakan aktivitas, saudara juga menanyakan tidur, waktu tidurnya berapa lama. Kemudian bagaimana physical activity mempengaruhi energi balance, di mana secara umum energi expenditure dapat juga dikontrol oleh suatu hormon
Hormon ini tapi pengaruhnya pada pola makannya. Jadi gaya hidup itu kalau terdiri dari aktivitas dan pola makan, di tubuh yang bisa mengontrol adalah hormon endokrin mediatornya insulin, leptin, dan grelin. Itu grelin untuk merangsang obes, jadi rasa lapar. Ada orang gemuk itu tidak bisa berhenti makan, ya itu karena hormon ini. Dan aktivitas fisik itu akan mempengaruhi total food intake di orang dewasa atau remaja dan juga menurunkan energi badan. Jadi karena itu sejak semester 2 ini ingat kita belajar gizi juga harus belajar physical activity, apa yang cepat menurunkan dan apa yang perlu dilakukan everyday untuk mempertahankan energi balance. Ya. Jadi di sini intensi dari balance artinya bukan suatu tingkat perubahan dari kontrol sistem balancing untuk kapasitas individu dalam mempertahankan. Jadi ini membutuhkan suatu perilaku desain dengan rutin tes balance to guide balance exercise prescription. Jadi pertanyaanmu mungkin gini, kalau atlet itu bisa obes enggak? Nah, karena obes itu kalau dikatakan adalah tumpukan lemak, di atlet beratnya yang kelihatan gendut itu bukan berat lemak, tapi berat otot. Ya, jadi sulit menyatakan atlet yang top ya, bukan atlet-atletan ya. Saya ada di KONI. Jadi ini yang kita harus tahu definisi obes. Oke. Dan balance diet itu akan memenuhi semua kebutuhan gizi, di mana butuhnya itu kalori dan zat gizi untuk tetap sehat. Jadi balance itu titiknya itu sehat. Balance diet itu menyediakan semua nutrien zat gizi yang diperlukan oleh manusia yang akan mencukupi kebutuhan kalori intake tiap hari. Ini ada anjurannya ya. Jadi anjuran untuk tetap sehat, makannya di sini itu ada ya, mulai kecil, balita sampai lansia. Itu ada di, saudara bisa searching di mana, di Google ya, Google itu untuk cari kebutuhan gizi per hari dalam kelompok usia ya. Jadi pengaruhnya tadi gender saya sudah singgung, kemudian bentuk materi makanan, jadi material dan energi balance itu bukan hanya kuantitasnya, jumlahnya berapa yang masuk di dalam proses itu, tapi kita juga lihat jenisnya, ya, kualitasnya. Jadi konsepnya di sini adalah input itu sama dengan konten produk ditambah yang keluar tambah yang tersimpan. Ini konsepnya. Jadi kita banyak makan, apakah buah itu makan sama kulit, kita kan enggak makannya. Kalau sudah masuk tubuh, apakah itu buah itu terpilah dagingnya, ada serat-seratnya atau hanya smooth tanpa serat, itu di tubuh akan terurai nantinya. Yang serat terbuang, yang lainnya bisa jadi glukosa, bisa jadi kandungan makanan itu ada protein atau ada lemak, itu akan mengikuti proses metabolisme selanjutnya.
the next kuliah ya. Nah, kemudian occasion, penyamaannya. Menghitung energi adalah Q, NC, A, delta T. Q itu adalah hasil panas yang dihasilkan dalam energi itu yang menyatakan massa dari objeknya. Kemudian CP itu adalah konstanta dari hasil pembakaran yang keluar dan T itu adalah perubahan suhu. Sehingga ini rumusnya E sama dengan MC kuracet. E ini energi dalam R, M ini gram, dan C ini. Ini kita bisa lihat, contoh ini kelihatan ada di alam ya. Tapi di makanan juga, jadi nanti lemak itu akan memberikan rasa panas di tubuh lebih besar daripada saudara mengkonsumsi beras saja, nasi putih dan nasi goreng. Beras beda, nasi kuning ataupun nasinya lemak ya, makanannya orang Malaysia. Jadi akan merasa panas karena hasil dari pembakaran bahan itu menghasilkan energi. Jadi ada 3 bagaimana kita bisa menurunkan energi. Nah, pertama adalah makan sedikit sehingga akan terjadi pembakaran tiap hari. Atau kita butuh membakar banyak dengan meningkatkan aktivitas fisik. Atau kombinasi. Makannya sedikit dan exercise-nya itu banyak. Itu pasti cepat ya. Jadi basically maka membuat defisit kalori itu adalah 3 cara. Makan sedikit, kemudian banyak upaya membakar energi, atau kombinasi dua-duanya. Itu akan terjadi percepatan yang tertinggi. Nah, jadi sebelum saya berharap ini termasuk kuliah awal sehingga saudara akan terus memperhatikan semua kuliah dasar itu mendasari seluruh konsepmu menjadi seorang ahli gizi ya. Saya berharap saudara tidak lepas kontrol. Saya tidak mau hasil produk kuliah di sini menjadi obes atau menjadi underweight ya. Nah, bagaimana kalori balan itu mempengaruhi berat badan seorang. Kalori itu setelah dikonsumsinya kan harus equal ya untuk mempertahankan berat badan yang tetap. Kalau kita lebih banyak konsumsi daripada yang dikeluarkan akan terjadi penambahan berat badan. Demikian juga kalau kita makan sedikit akan jadi penurunan. Nah, balancing ini yang harus diketahui. Jadi saudara akan belajar kalori ya. Jadi ini konsep-konsep bagaimana mempertahankan berat, meningkatkan berat, dan bagaimana menurunkan berat. Oke, dan kita harus tahu bahan makan apa yang tertinggi. Nanti saudara pelajari itu ada di dalam buku daftar komposisi bahan makanan yang merupakan jimatnya atau buku wajib seorang akademisi dan diharapkan kalau kita lulus itu sudah khatam bahan makanan apa yang kalorinya tinggi, kalorinya rendah, gula yang terbesar itu di bahan setelah dimasak atau tidak, kemudian protein itu pada bahan makanan itu terbesar di mana, lemak terbanyak itu di mana, itu saudara akan pelajari dan harus hafal pal ketipal ya. Nah, sekarang bagaimana kita lihat makanan yang mengandung karbohidrat itu akan menghasilkan kalori itu 4, kalau lemak 9. Mengapa kita minta saudara mengurangi makan lemak, mengurangi gorengan kalau sudah ada karbo yang saudara makan? Ini gara-gara ini ya. Oke. Jadi di sini ini yang saya tadi tekankan. Dari session materi ini, saudara akan mendapatkan learning outcome. Saudara harus prediksi energi balan di tubuh. Jadi di sini tugasnya, ya. Buat sendiri, analisa sendiri,
Nanti kalau perlu sudah bisa datangkan saya BMI. BMI ini Body Mass Index. Saya harap mulai sekarang saudara sudah paham. Tidak usah tunggu praktikum kamu baru paham. Ya, sejak semester masuk ini saya melawan kurikulum ini ya. Saya ngomong gini nanti dosen yang lain, oh Budi dulu waktunya diajari. Kapan tunggu waktu? Ini adalah gaya hidup kita. Orang biasa aja harus kenal, apalagi mahasiswa gizi ya. Ya, ini namanya Body Mass Index. Perhitungan berat badan kilo dibagi tinggi badan kuadrat. Angka hasil perhitungan saudara harus di angka 19 dan 24. Di atas 24 saudara termasuk overweight, di bawah 19 underweight. Tadi saya bilang saya tidak mau punya mahasiswa underweight atau yang overweight. Harus dikariskan. Targetnya 4 tahun sudah harus tercapai. Ya. Oke. Nah, ini risiko-risiko saudara pelajari. Kalau makanmu banyak, perutnya jemblung ya. Kemudian saudara harus tahu ideal body weight, berapa berat ideal saudara. Tinggi saudara harus tahu. Dikurangi 100, di korting 10%-nya tadi. Ya. Misalkan saya 159, berarti 59 masih dikurangi 5,9. Berat saya sekarang 57. Jadi saya dalam kondisi ideal. Oke? Ada pertanyaan? Saya share yang kedua. Ini Pak cukup waktu, Mas Dinas. Nah, berikutnya bagaimana hasil dari metabolisme ataupun tadi cerita makanan apapun yang saudara makan di tubuh itu yang akan berfungsi sebagai energi itu hanya glukosa. Betulkah lemak tadi menghasilkan energi 9? Bagaimana tubuh bisa memakainya? Ternyata protein juga punya energi, ya kan? Unsur 3 utama ini harus ada yang disebut sebagai gizi makro, harus ada di bahan makanan yang kita konsumsi everyday. Bila everyday saudara konsum 3 kali frekuensi atau 2 kali per serep, itulah yang akan kita pelajari sejak dari mulut sampai pencernaan akhir. Kemudian, untuk tadi sudah bilang, dalam sistem ini jalan, sel itu harus hidup. Hidupnya sel berasal bukan dari gizi saja, tapi oksigen dari udara, dan meluangkan sisa-sisa metabolisme tadi, karbon dioksida atau CO2. Nah, pertama kali sistem yang akan bekerja adalah sistem kardiovaskuler. Kardio itu jantung, vaskuler itu pembuluh darah. Jadi terdiri dari heart ini itu hati ya, ini jantung, darah, pembuluh darah, limfe, pembuluh limfe dan kelenjar limfe. Jadi di tubuhmu ada darah, ada air. Limfa itu adalah air tubuh. Dan keterlibatan dari pembuluh darah tadi dalam menyebarkan ke seluruh tubuh itu bersama pembuluh darah air, ya, pembuluh air ini ke seluruh untuk membawa semua kebutuhan sel bisa hidup. Sel bisa hidup itu kalau ada oksigen dan ada glukosa. Ya. Untuk sel itu tetap berbentuk dan tumbuh itu butuh protein. Nah, oksigen ini ditransportasi melalui sistem kardiovaskuler tubuh tadi. Berarti ada sistem paru-paru atau sistem pernapasan juga. Jadi kalau kita tanyakan, untuk transportasi sistem apa saja yang harus bekerja? Kalau saudara
jawaban di pilihan soal nanti, pertama A, kardiovaskuler, B, ada sistem respirasi atau sistem pernapasan, kedua muskuloskelet, sistem otot dan tulang, itu juga ikut. Mulut saudara itu kan sistem yang terdiri dari otot. Ya. Saudara, tangan saudara mengambil makanan masuk mulut, ya itu juga ya. Apa bisa makanan itu datang sendiri ke mulut? Tidak bisa, ya toh? Jadi dikatakan sistem pembuluh darah ada arteri. Arteri itu saya lupa. Saudara anatomi belum ya? Sudah belajar anatomi belum? Belum. Sudah selesai. Atau baru mulai di semester ini? Di semester 2. Saiki kamu semester berapa? Semester 4. 4. Jadi sudah lewat ya. Oke. Jadi dikatakan di sini yang merah ini membawa oksigen, arteri. Vena membawa sisa-sisa dan CO2 itu kembali untuk dikeluarkan selama ini proses di jantung dan serap nanti oleh paru-paru dibuang melalui pernapasan ya, hidung. Ya, jadi ini perlu dikatakan bahwa oksigen back to the heart, dan oksigen jadi bukan CO2 hasil sisa oksigen ya. Jadi pertama kali sistem paru-paru dulu yang bekerja. Udara pertama masuk tubuh lewat hidung ataupun lewat mulut kalau hidungnya buntu, masuk ke laring, trakea dan masuk ke paru. Air masuk dalam saluran bronkus ke dalam paru menuju ke alveoli ya. Dalam suatu saku air ya, air sac itu di dalam. Jadi ujung paling ujung jaringan di paru adalah alveoli. Di mana di alveoli tadi terjadi pertukaran oksigen dan CO2. Dan di sini alveoli itu mampu membawa oksigen ke dalam darah. Jadi di mana kalau ditanyakan ada paru-paru terjadi perubahan masuknya oksigen adalah ada di paru-paru, salah. Ini ya, di alveoli. Sekali ada di dalam darah, transportasi oksigen itu akan mulai berjalan. Pada jumlah kecil, oksigen itu ditransportasi masuk ke dalam plasma, dalam darah sistem, karena oksigen tidak bisa masuk ke dalam air. Jadi ingat, udara tidak bisa terikat oleh air. Nah, ini bagaimana membuat di tubuh ini barang yang ada di udara bisa diikat dan bisa masuk ke pembuluh darah itu melalui kombinasi dengan hemoglobin atau sel darah merah. Masuk di plasma. Jadi nanti kita bisa lihat plasma itu apa, darah itu apa. Jantung, tadi kita lihat di paru-paru, heart ini, jantung ini ada organ vital yang membuat oksigen ini bergerak ke dalam tubuh dengan memompa secara normal 70 kali semenit. Kalau perlu, maka tekanan nadi itu akan terus memompa seluruh oksigen dan zat gizi itu mencapai sel-sel tubuh yang memerlukan. Pekerjaan dari jantung ini melalui arteri. Jadi suatu jaringan pembuluh darah ini akan masuk ke seluruh jaringan tubuh secara pasti ya. Jadi di sini darah ini akan berjalan masuk ke dalam arteri dengan arterinya itu seperti pipa itu ya, elastis, dan seluruhnya ada tersebar mulai besar sampai paling kecil mikro arterinya
arteriol, dan itu akan memompa jantung itu bisa sampai seluruh sel paling ujung, ya. Oksigen bisa masuk organ dengan suatu aliran darah, dan otot-otot di dalam dinding pembuluh darah itu akan berkontraksi saat darah itu rileks, yaitu akan masuk ke dalam. Jadi gerakan itu meremas. Jadi kita waktu meremas ini dia berhenti, begitu terbuka maka darah itu akan memancar, ya. Nah, kita yang lihat darah itu fungsinya apa? Darah itu bertanggung jawab pada transportasi oksigen, CO2, dan zat gizi. Zat gizi apa saja yang akan masuk di dalam darah, mulai glukosa, hasil pencernaan dari karbohidrat, albumin dari pencernaan protein dan asam amino, lemak itu akan juga dibawa bentuk asam lemak, kolesterol, dan mineral-mineral yang kita konsumsi, dan vitamin yang berasal dari kita konsumsi sayur, buah, dan protein, ya. Kemudian juga darah ini membawa hormon dan semua protein tubuh, ya. Yang dimaksudkan di sini ion. Ion itu kalau bahasa orang klinis, ya, kalau bahasanya orang gizi itu mineral, ya. Kemudian waste product, jadi hasil sisa pencernaan seperti urea dibuang ke organ-organ pembuangan. Nah, di darah itu sebenarnya ada dua komponen, sel darah merah dan plasma. Sel darah merah itu berisi hemoglobin, dia mempunyai sifat kimia yang membuat darah itu warna merah, itu gara-gara ada hemoglobin, ya. Jadi darah itu berisi sel darah merah, sel darah putih, platelet, dan plasma. Sel darah putih untuk pertahanan. Nah, sel darah merah tadi untuk transportasi segalanya kebutuhan. Platelet ini untuk membuat tidak terjadinya perdarahan besar. Ini plasma airnya, ya. Dengan demikian, darah itu mempunyai dua basic utama. Pertama, ini adalah mengawal tubuh melawan infeksi, ya. Sel darah putih tadi itu yang mengampunya, ini white cell. Kemudian kedua, sebagai transportasi bermacam molekul elemen ke dalam tubuh. Jadi seperti membawa oksigen, setelah berikutnya dia membawa balik CO2, dan plasma ini membawa nutrien dan protein. Jadi yang membawa nutrien itu bukan red blood cell, tapi plasmanya. Plasma ini terdiri dari air, dan kandungannya terutama adalah garam, lemak, protein, dan gula. Dan plasma ini merupakan bagian penting yang membawa material ke dalam tubuh, ya. Nah, di dalam plasma tadi akan campur dengan bagian tubuh yang lain seperti bermacam organ, di mana melakukannya dengan konversi ataupun hanya ditransportasi ataupun dieliminasi. Darah putih tadi membawa antibodi, sehingga pada saat tubuh mengalami infeksi, maka sebagian besar kiriman itu akan tertuju ke lokasi infeksi. Itu yang bawa adalah darah, ya. Jadi kalau yang lainnya itu untuk kita, untuk gizi sebagian besar ceritanya ke hemoglobin, ya. Oksigen ini yang ditransportasi dengan bantuan sel darah merah. Karena sel darah merah itu mempunyai pigmen yang namanya hemoglobin. Hemoglobin ini terdiri dari 4 oksigen molekul. Jadi oksihemoglobin. Ini ada 4
globin ini yang proteinnya. Jadi oksigen molekul ini akan membawa sel yang ada di dalam jaringan di mana dia dilepaskan. Jadi reaksinya Hb, hemoglobin, itu akan mengikat 4 molekul oksigen menjadi Hb4 oksigen. Dalam bentuk ini maka terjadilah oksigen molekul binding, ikatan ya. Bentuknya seperti ini, saling berliku-liku. Ini 4 molekul oksigen masuk di dalam hemoglobin ini. Nah, kalau tadi kita ingat, jadi oksigen itu asalnya dari mana? Dari udara luar. Jadi kita harus bisa mendapat udara jernih. Kalau CO nanti ini yang dikeluarkan, ya. Dengan tingginya konsentrasi oksihemoglobin tadi 4 ya tadi, membuat oksigen ini konsentrasinya rendah dengan berubah menjadi hemoglobin dan oksigen. Jadi balance ini diketahui dari sini. Jadi ini ya, ini tekanan oksigennya ini adalah saturasi oksigen. Makin tinggi saturasinya, maka tekanan oksigennya juga makin besar. Jadi makin orang yang Hb-nya rendah berarti oksigennya rendah, gitu ya. Makin tinggi Hb-nya, maka oksigennya besar sehingga orang itu selnya penuh oksigen sehingga tidak payah. Kalau capek itu karena darah tidak mampu membawa oksigen ke sel. Nah, kurva tadi menunjukkan bahwa konsentrasi rendah itu jika tidak ada ikatan dengan oksigen atau tidak ada oksihemoglobin. Jadi yang high konsentrasi itu dikatakan sedikit kombinasi tapi bentuk oksigennya besar. Jadi di sini yang penting adalah jumlah oksigen yang harus bisa dibawa oleh hemoglobin dalam saturasi level, ya, tingkatan konsentrasinya. Jadi banyak konsep-konsep mengapa terjadi shifting banyak CO. Jadi CO tetap juga dibawa oleh darah ya yang bawa. Apakah yang bawa tadi limfa, saluran air? Bukan, yang bawa tetap adalah Hb tadi ya. Jadi sini dikatakan dalam prinsip Chartres bahwa sistem ini adalah dinamis dengan konsep equilibrium. Jadi tiap ada stres akan terjadi restoring atau pengembalian agar cepat terjadi equilibrium. Jadi daerah yang mengalami kekurangan oksigen, tubuh akan cepat mengirimkan itu sehingga menjadi equilibrium. Ya, ini konsep, tapi tidak bisa kita lihat karena itu dalam kecepatan ini. Jadi di dalam laboratorium, jadi seorang yang masuk di ICU, konsentrasi CO dan CO itu dikontrol di dalam suatu tabung yang saudara bisa lihat itu akan naik turun dan itu terkontrol di dalam detektor CO tubuhnya berapa, di mana oksigen itu harus dalam tubuh konsentrasi berapa. Ya. Jadi mengatakan bahwa Hb ini bisa juga mengikat karbon dioksida, tapi jumlah kecil. Bentuknya karbaminohemoglobin. Kalau oksigen tadi namanya oksihemoglobin. Beberapa karbon dioksida ini dibawa dalam bentuk ini kembali ke dalam paru-paru. Nah, banyaknya CO2 itu terjadi membuat lepasnya oksigen dari Hb. Ini disebut borax. Ya. Dan ini bisa dilakukan perbandingan bahwa oksigen ini akan lepas ya dengan adanya karbon dioksida yang keluar tadi ya di sini. Dan kasus-kasus
ikatan kekuatannya. Jadi kalau Hb dan Co itu ikatannya kuat ya, lebih sedikit lepas gitu sudah bisa meluaskan banyak oksigen. Dengan demikian kalau saudara pernah dengar kasus orang itu meninggal setelah masuk dalam sumur yang sudah lama nggak dipakai, sumur yang nggak lama dipakai itu terjadi kadar CO2. Jadi terikat banyak CO2, oksigennya sedikit sehingga otak kekurangan oksigen makanya semaput. Ya. Jadi saat CO2 masuk ke darah dan dari plasma kemudian pindah ke eritrosit, sel darah merah, ini merupakan katalisis dari karbonik anhidrase yang merupakan reaksi CO2 dalam buah air. Ya. Dan ini H2O persodai terjadi H2CO3. Ini bayangkan, ini air, CO ini udara. Bisa diikat menjadi ini. Ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling unpredictable. Jadi secara fisika ini sulit. Nah, H2CO3 itu akan menjadi bentuk hidrogen tok dan hidrogen karbonat ion. Sehingga gerakan ini adalah reversible, reaksinya bisa berubah dan membuat lepasnya carbonic acid, hidrogen ion, dan hidrogenated ion sebagai suatu ekuilibrium yang dinamis. Jadi H2 juga akan melakukan H+ dan HCO3. Di dalam eritrosit itu terjadi elektris negatif karena ada H2CO3 sehingga ion itu difus dari sitoplasma ke plasma. Dan balance ini menyebabkan adanya memerlukan difusi dari NaCl ya. Yang Cl-nya ini difusi dalam arah berbeda dan maintenance dari negatif dan positif on side by side. Jadi terjadilah keluar masuknya air itu adalah konsep NaCl. Na dan Cl di sini. Na itu plus, Cl negatif. Dan di sini disosiasi carbonic acid meningkatkan keasaman dari darah, menurunkan pH. Jadi hidrogen H+ tadi akan bereaksi dengan oksihemoglobin sehingga terlepasnya oksigen dan menurunkan asiditas dari darah. Terjadi buffering reaksi dan membuat jumlah besar dari carbonic acid akan bisa masuk ke dalam darah. Jadi Hb4 oksigen, jadi oksigennya lebih besar dan ini akan melakukan 4 oksigen. Jadi dari reaksi tadi akan keluar 4 oksigen. Jadi ini disebut sebagai Bohr effect. Dan CO2 itu adalah waste product, adalah sisa produk dari respirasi dan konsentrasinya tinggi pada saat di dalam sel respirasi sehingga tubuh ini hemoglobin akan melepaskan oksigen. Ini reaksinya. Begitu CO dari 2 masuk plasma, ini di dalam sel darah merah ini akan jadi CO dan H2O, ini H2CO3, berikatan ini keluar menjadi HCO dan ini membantu ini masuknya itu ada klorida tadi ya. Di sini adanya pelepasan ke sini, CO itu akan terjadi difusi dari oksigen ke dalam plasma. Ini ya, reaksi akhir dari transportasi oksigen dan CO2. Oke. Nah, apapun yang saudara konsum di dalam tubuh, dalam sistem darah, bentuk yang dijumpai adalah glukosa, albumin, trigliserid, dan lipid-lipid kolesterol. Jadi, saudara makannya tadi ayam goreng, makan sayur asem, makan soto, makan apapun, minum teh, minum kopi, ataupun yang lain. Di dalam tubuh metabolisme
yang akan dipakai oleh darah hanya glukose atau trigliserida ya. Ini kalau beberapa fast food bayangkan, oke. Nah ini perhitungan ini bukan fast food tapi bagaimana mengkonsumsinya ya. Jadi ini mulai awal saudara masuk semester sudah harus tahu mana makanan yang high dan mana yang low kalori. Oke? Ini kok Novi iki nang ndi wong ora enak. Saya kira waktu pas selesai, ya ada pertanyaan bisa disimpan, bisa dikirim. Kebetulan saya harus pindah acara. Oke, sudah. Terakhir saya ingin lihat wajah-wajahnya. Tolong dong, on cam. Masih adakah di tempat? Permisi, Bu. Ya. Untuk absennya apakah bisa mengakses cyber dosen ya? Enggak bisa ya kok. Tapi apabila tidak bisa nanti bisa dibantu prodi ya Bu ya. Iya, tolong infokan. Ini aku mesti lupa ini soalnya saya harus lanjut di tempat yang lain. Saya enggak ngerti caranya. Ini hari pertama saya, nanti minggu depan mungkin saya sudah bisa. Ini dosen lawas. Dosen lawas balik mana soalnya semua pada dosen pada ambil studi di luar ya. Oke, ini Mbak Sasa ya. Yang PC-nya Mbak Sasa. Ya itu Mbak Sasa, ini aku belum bisa ngabsen itu caranya biar aku nggak ngerti. Lewat mana? Pakai QA gitu. Pakai QA itu bagaimana dapat QA? Buka cyber dosen dulu, Bu. Sudah tadi itu kok nggak bisa. Kamu tuh pilihannya tuh udah ada. Nggak ada QA-nya, saya tak buka lagi.